Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Waras Rosa Kaisam, Masya Allah Kaisam doakannya lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sama finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain cuy? Apakah kalian sedang lunch, makan? Masak apa nih nanti malam cuy? Aduh, jangan lupa buka YouTube tuh. Belajar masakan-masakan Cina banyak di situ ya. Kayak di Sam itu, aduh ampun. Ternyata ya cuy ya, orang-orang yang terjebak dengan penjualan akun money laundry ya. Sekarang tuh banyak self rodeo di Hong Kong itu kebanyakan kasus money laundry ya. ATM-nya ini. Bahkan ada yang dialirin 700.000 Hong Kong dolar dan sekarang dia menghadapi sidang hakim ya. Yo apapun itu ya sudah harus kita terima. Saat kita menjual akun udah pasti ini kita pasti akan kena blacklist nih ya. Jadi buat kalian ya yang diiming-imingi sekarang, yang iming-imingi akun ini masih banyak ya, anak-anak paper, oknum-oknum paper, oknum-oknum overstay ya, yang membutuhkan uang tambahan. Dia merekrut teman-teman kita untuk pembuatan akun. Sekarang pembuatan Bank Hong Kong aja sekarang agak dipersulit ya persyaratannya ya cuy ya, karena memang kita sendiri yang membuat semua sistem bank ini sulit. Nah sekarang itu apa sih yang menjadi tren untuk penjualan akun? Jadi dia nyambernya ke akun virtual seperti Zabank, Moxbank ya, dan Alipay. Awas loh, tap and go yang bisa didaftarkan melalui handphone saja. Nah ini bisa aja kalian yang besok akan ditawar-tawari scan wajah terus aman, ini hanya untuk judi aja. Bahkan uang 7.000 aja udah bisa mengantarkan kamu dalam kategori blacklist gitu ya. Nah ini dia. Sebenarnya dia nonton kayak Tisam itu mengikuti dari setahun yang lalu. Sebenarnya kasus money laundry ini sebenarnya dia juga sudah tahu dari YouTube-nya Kaisam. Tapi keadaan yang memaksa dia tetap menjual akun ini. Tapi dia juga nggak ngerti nih yang diomong kayak Tisam itu apa, nggak masuk ke otaknya karena mungkin beban hutangnya, beban pikirannya ya kan besar gitu, sehingga apa yang diucapkan kayak Tisam ini nggak masuk. Nah kira-kira kayak Tisam nanya nih sama mama tua kaplak, penjelasan kayak Tisam tentang money laundry di luar sana, penjualan akun, sebenarnya kalian sudah paham apa belum? Kalau belum, kayak Tisam jelaskan, nggak apa-apa kayak Tisam berbusa muntuk ini mulut, yang penting kalian paham apa maksud yang kayak Tisam ucapkan. Nah kayak semalam kayak Tisam itu nemenin satu pekerja migran di mana dia ini finish kontrak cuy, dan sudah mendapatkan majikan hari kemarin itu tanggal last working, tapi polisi menjemput di rumah majikan. Keren ya, mbaknya mau finish kontrak mau keluar dari rumah majikan malah dijemput sama Intel gitu kan. Intel masuk ke rumah pekerja migran ini yang tadinya mau agak malam ini keluar dari rumah majikan setelah selesai cuci piring. Karena si pekerja migran ini finish kontrak dan sudah mendapatkan majikan, ya aman-aman aja gitu kan. Dengan hati yang bahagia si pekerja migran ini mau pamit baik-baik di rumah majikan. Polisinya udah tahu nih timingnya ya cuy ya. Saat dia belum keluar dari majikan, dijemput dulu sama Intel ya kan. Ada apa pak? Kamu ini yang benar namanya ini, kamu pernah punya ini. Akhirnya polisi masuklah ke rumah majikan yang mau ditinggalin itu, mengecek semua di kamar mandi dan kamarnya. Kenapa sih polisi itu ke kamar mandi? Dia itu biasanya mengambil gosok gigi ya cuy ya, sikat gigi, yang membuktikan bahwa si pekerja migran ini memang benar-benar di alamat yang terdaftar di banknya. Bank itu kan menggunakan visa dan kontrak kerja ya cuy ya, sesuai alamat majikan. Ini untuk memastikan barang bukti bahwa kita ini pekerja migran yang sebenarnya bekerja sebagai domestic helper. Makanya kenapa polisi itu biasa ngambil sikat gigi di kamar mandi. Oh Kaisam saya jadi tahu. Iya makanya pengalaman teman-teman kita ini seharusnya bisa menjadikan pembelajaran untuk kita. Itu di kamar mandi diacak-acak, di kamarnya diacak-acak untuk mendapatkan barang bukti. Kadang polisi juga menyuruh si pekerja migrannya untuk di kamar terus difoto sebagai barang buktinya. Akhirnya si pekerja migran ini belumlah pamit, dibawalah ke kantor polisi Songsoi cuy. Loh kenapa kayak kok di polisi Songsoi? Dia ini di typo ya kerjanya ya. Karena yang melaporkan ini uangnya ditipu
oleh rekening ini adalah di Songsoy, di distrik Songsoy. Jadi mbaknya dipanggil ke distrik Songsoy sana cuy. Pemeriksaan kayak Tisam, saya ditangkap polisi kayak gini. Terus gimana? Tapi kata polisinya masih bisa turun visanya. Jangan percaya, karena polisi itu akan berusaha menenangkan hati kita. Karena apa? Karena kita tahu cuy. Polisi tahu kalau kita ini korban oleh sindikat-sindikat seperti ini. Target mereka adalah paling bawah, adalah domestic helper yang tidak tahu tentang money laundry, tidak tahu tentang bahayanya, yang mau diiming-iming uang, dimanfaatkan sebagai aliran pertama dana dari penipuan itu cuy. Aliran dananya dari mana Kak Isam? Bisa penipuan, bisa penjualan obat-obatan, bisa penipuan properti, bisa penjualan barang ilegal. Yang customer service-nya pastinya orang Hong Kong ya cuy ya. Dimana menipu, uangnya dialirkan pertama kali ke rekening kamu. Kamu adalah sebagai korban pertama, dimana aliran dana yang penipuan itu masuknya pertama kali ke kamu. Setelah ke kamu, dia itu dialirkan lagi ke rekening si A. Baru polisi itu mencari si A lagi. Dari si A rekeningnya dialirkan lagi ke si B. Si B ini dicari, makanya kenapa proses money laundry ini sangat panjang investigasinya. Karena untuk menyelusuri aliran dananya ini dikirim ke rekening yang berbeda. Itu ya cuy ya, cara mencuci uang kejahatan mereka dengan memindahkan dari rekening satu ke rekening lain. Sehingga ini menjadikan proses investigasi money laundry ini sangat panjang. Ujung-ujungnya apa Kak Isam? Ujung-ujungnya mbaknya ini di sel prodeo enggak? Iya. Dalam 1 tahun itu biasanya sudah mentok dan sudah mendapatkan cukup banyak bukti. Makanya mbaknya sudah menuju hakim dan di situ mbaknya di sel prodeo. Tapi sekali lagi, pekerja migran ini adalah target sasaran empuk yang dimana bisa dibodoh-bodohi untuk mengalirkan aliran dana seperti ini. Makanya polisi ini lebih merilekskan hati kita. Udah Cece, daripada kamu itu, kamu boleh exit dari Hong Kong dengan konsekuensi kamu tidak bisa balik lagi ke Hong Kong walaupun sebagai visa turis atau hanya sekedar transit ya cuy ya. Jadi ibaratnya kasarnya sih udah di blacklist ya dari Hong Kong ini. Nah makanya polisi ini ngomong udah Cece kamu keluar aja nggak apa-apa. Tapi kamu masih bisa kerja lagi di sini untuk tidak membuat kamu bersedih. Tapi pada kenyataannya yang harus kamu terima saat kamu terjerat dan tertangkap money laundry, walaupun masih 1 bulan, kamu minta aja, Pak, udah Pak, saya keluar aja dari Hong Kong. Itu kamu akan diizinkan cuy. Daripada kamu di sini kambang kampul, maksudnya jadi gelandangan di sini sampai 1 tahun kamu di sini harus ngekos dan lain-lain. Wah, itu menurut Kak Isam sangat menyiksa ya cuy ya. Lebih baik udah kita harus terima kenyataan kalau kita sudah ditangkap. Saya keluar dari Hong Kong, saya daftar ke negara lain, perbaiki. Hong Kong merupakan cerita itu aja ya cuy ya. Termasuknya mbak yang di rumah kosong. Itu kan laporannya tanggal 16 kemarin. Kayak Tisam sudah woro-woro, ayo exit, Kayak Tisam belikan tiket. Enggak Kayak Tisam, saya masih pengen di Hong Kong lebih lama. Ujung-ujungnya apa? Di tanggal 16 dia laporan, akhirnya apa? Di sel prodeo langsung dijokam. Kenapa Kayak Tisam kok bisa ini langsung? Berarti kalau kayak gitu uang itu sudah terdetek lebih awal oleh polisi, sehingga polisi sudah mendapatkan cukup bukti untuk memenjarakan ini mbaknya. Ditambah lagi mbaknya mungkin dicurigai oleh kasus yang lain cuy. Akhirnya mbak yang di rumah kosong Kayak Tisam udah lepas tangan. Karena apa? Karena sudah Kayak Tisam arahkan, ayo pulang mumpung kamu masih bisa exit. Enggak Kayak Tisam, akhirnya enggak nurut, sekarang sudah di sel prodeo di penjara Thailand. Kemarin Kayak Tisam dapat surat dari mbaknya yang di rumah kosong itu. Kayak Tisam jenguk saya dong di Thailand, ini nomor punggung saya. Sedih Kayak Tisam, kenapa sih kok kamu nggak nurut apa yang omong Kayak Tisam? Kayak Tisam tuh udah sayang sama kamu, ayo selamatkan kamu kerja di Bali sama kakakmu lo mau nge-backup. Tapi pilihan kita ya, masih saja kita masih berharap Hong Kong memberikan pekerjaan walaupun ilegal. Nah ini orang-orang yang tidak menyadari bahwa kita sudah melakukan salah dan apa sih yang harus kita lakukan sebenarnya? Yang dilakukan adalah ya menyelamatkan diri, keluar dari Hong Kong. Udah, jangan ikut sindikat yang lebih besar. Kita nauzubillah min dalik. Mana kita tahu duit yang dialirkan duit narkoboy? Apa kita nggak langsung di sel prodeo? 5 tahun cuy. Banyak yang narkoboy kena 5 tahun. Akhirnya mbak yang di rumah kosong itu Kayak Tisam sudah lepas tanggung jawab ya cuy ya, karena mbaknya sudah di sel prodeo. Insya Allah Kayak Tisam akan nengokin ya.
Kaisam akan aduh, pasti akan Kaisam akan geleng-geleng kepala tuh kan. Kamu sih nggak nurut ya kan? Ya kan? Jadi apa? Jadi intinya dia ingatnya omongannya Kaisam. Iya ya. Apakah menyesal? Jelas. Kenapa ya saya nggak nurut sama Kayatisam? Tapi nah sekali lagi nasi sudah menjadi bubur. Sekarang tinggal pilihannya kamu yang masih kasus money laundry sekarang. Kalau kamu bisa exit sekarang, exit saja daripada nanti ujung-ujungnya kamu merasakan di dalam sel prodeo. Sel prodeo di sana cuy tidak seindah dulu. Sekarang itu udah full penjara, bahkan ada penjara yang baru dibuka ini yang di Sun Wan O itu, penjara baru itu. Banyak dipindah ke penjara baru. Selamat menikmati penjara baru di Sun Wan O itu. Semoga kita selalu selamat aja ya. Nah, mbaknya yang semalam dijemput finish kontrak itu sampai jam 1 malam Kaisam nemenin berlari untuk mendapatkan MTR ya cuy ya. Kaisam tuh ngelus dada, kenapa sih kamu tuh nggak nurut? Dia dijualnya ATM-nya setahun yang lalu di sindikatnya Lengloy. Lengloy-nya di mana? Lengloy udah di sel prodeo sana ya. Sekarang udah dilibas saja semua pekerja migran yang jual-jual akun biar Hong Kong kembali bersih lagi ya kan. Anak-anak paper semoga aja dicabutin aja papernya, suruh pulang aja ke Indonesia ya, di sini ruwet. Nah itu sekilas. Jadi buat kalian yang diiming-imingi Alipay apapun itu, scan wajah, membuka akun, kartu kita dijual atau pinjaman untuk memberikan data kita, jangan ya. Identitas kita cukup kita yang tahu, oke? Sepakat ya, semoga dari sini pekerja migran menjadi lebih pintar lagi bersama Kayatisam. Semoga kita memperbaiki SDM kita dan udah yang serakah-serakah kita pulangkan aja dengan status blacklist. Bye-bye. Kita yang baik-baik semoga kita langgeng kerja di sini, berkah barokah untuk kita bersama. Amin ya robbal alamin. Yang buat kalian yang udah jual-jual akun berarti siap-siap aja, berarti kemungkinan besarnya ya kalian juga akan mendapatkan sandangan blacklist ya. Jadi pesannya Kaisam untuk mbaknya yang semalam tertangkap ya, walaupun kamu finish kontrak, walaupun kamu diiming-imingi visa bisa turun, itu polisi yang bilang visa adalah keputusan dari imigrasi, di mana salah satu penurunan visa itu adalah kita bebas dari criminal case. Sekarang pertanyaannya, kamu sudah kena kasus seperti ini, berarti kamu tersandung criminal case. Itu artinya kemungkinan besar visa kamu refuse atau ditolak. Jadi daripada kita mengharapkan segala sesuatu yang sudah pasti tahu ya, lebih baik kita segera exit sebelum kita di sel prodeo. Ya, Mbak harus berbesar hati, segera exit pulang aja, nanti bisa ke negara lain. Oke? See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.